Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد الأميين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu mengawali khutbah yang singkat ini kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersama dengan terbenamnya matahari di ufuk barat, kita mendengar lantunan takbir di seluruh penjuru negeri ini, menandakan kebesaran dan keagungan Allah. Tak terasa air mata kita mengalir mendengar kalimat suci dan agung. Entah apa sebabnya kita telah ditinggalkan Ramadan yang penuh keberkahan. Apakah Ramadan tahun depan bisa kita bertemu lagi dengannya? Apakah kita masih baik-baik saja? Di hari ini kita merayakan kemenangan, namun kemenangan dari apa saudaraku sekalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari Madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang menundukkan, memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran, di antaranya pertama takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, yang artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita
kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua dari madrasah Ramadan adalah ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga adalah sabar di madrasah Ramadan. Kita dilatih dan dididik untuk bersabar dengan berpuasa. Kita belajar sabar dengan 3 jenis sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnah. Sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan dua dan suami istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang menjalani kehidupan ini serba kekurangan dan tidak seberuntung kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang keempat, mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, pelajaran kita menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi Allah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'allah yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Yang maknanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Al-Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang dapat kita petik dari pelajaran Ramadan yang keenam adalah mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas syaumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfusu wa la yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun." Rawahu Syaikhani. Yang maknanya sesungguhnya puasa adalah perisai. Juga jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Al-Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pelajaran di madrasah Ramadan yang ketujuh adalah menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah.
sholat taraweh berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Allahu Akbar. Pelajaran yang ke-8 adalah menyambung dan mengokohkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi weh-weh, jinju atau tinju. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'alal dzirrahimi sintani sadaqatun wasilatun, rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung 2 sedekah dan terhitung silaturahim. Al-hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ke-9, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan. Dan mari kita teruskan, yaitu nyekar ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, zuru al-kubur fa inna tuzakkirukum bil akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Al-hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin muslimin muslimat yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhai Allah, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang dalam kondisi penuh kebaikan dan dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa seraya menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita meminta kepada Allah dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang masih hidup, maka berikanlah ia kesehatan, rizki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Untuk orang tua kami yang sudah wafat, maka ampuni segala dosa-dosanya, terimalah segala amal kebaikannya, berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna ya Allah, ya Tuhan kami. Jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkaulah yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin as-salikin al-ghanimin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.